Jadi gini, menurut gua apa kalau komik itu kan menunjukkan ekspresi kan ya still ya, gambar gitu ya. Cuman ada plus ada minusnya menurut gua. Kalau misalnya gambarnya kurang bagus, ya emosinya tidak tercapai, jadi karena kan ekspresi tidak tercapai gitu ya. Tapi di sisi lain, kalaupun bagus, gue tuh ada satu ketika gua baca manga gitu ya, itu selalu ngerasa kayak satu dua tiga hilang gitu. Kalau baca manga gitu, kadang-kadang ada heartwarmingnya, tapi heartwarming itu ketika gua ngebalikin buku, seret gitu ya, udah lost gitu. Lost karena apa yang terjadi itu yang apa penggambaran lu tuh di kepala lu gitu loh, apa namanya, bagaimana cara dia bersuara, bagaimana bahasa tubuhnya itu ada di kepala lu, bukan di mangganya. Di sisi lain juga kalau misalnya memang mangganya sangat ekspresif, itu kena banget. Sebagai contoh ya apa namanya, ya Lloyd gitu, Lloyd dari apa namanya, dari The Greatest Real Estate itu kan sangat-sangat ekspresif ya. Gue suka banget itu. Kenapa? Karena sangat-sangat ekspresif mangganya. Manhwanya gitu loh. Jadi gue ngerasa di kepala tuh udah terwakilkan dengan gambar. Wow, gitu di kepala tuh udah kayak kocak banget gitu loh jadinya. Tapi ada beberapa manga yang memang rasanya kayak satu dua udah gitu. Satu lembar, dua lembar, satu panel, dua panel udah selesai gitu. Salah satunya kenapa gua ngerasa dan episode 7 itu keren banget, wow banget, karena ketika baca sama ketika nonton itu beda banget feel-nya. Gue nyebutnya dramatisasi ya, karena apa yang ada di dalam manga lebih didramain di dalam anime, dan itu penting karena buat menyampaikan perasaan gitu loh, buat menyampaikan pesan yang mau disampaikan sama manga artisnya atau apa sama adegan yang ada di mangganya itu tersampaikan walaupun dipotong ya, karena kan ya ada itu kalau di dan level 7. Nah, Clevates pun sama menurut gua. Clevates gue belum baca mangganya, tapi dari nonton aja gue udah ngerasa, aduh Neru, anjir Neru. Lu ngerasain pedihnya Neru gitu loh. Shit man, please diselamatin Neru gitu loh. Lu ngerasain pedihnya Neru gitu loh. Lu ngerasain anjing nih orang, waduh gitu. Udah gitu berakhirnya gitu, please dibalas dendamkan gitu loh. Ada rasa seperti itunya gitu loh. Jadi gini, kalau misalnya sebuah manga dianimekan jadi wah banget, itu gue nggak heran. Ya, gue nggak heran. Sebagai contoh ya, Demon Slayer. Demon Slayer udah mau lagi keluaran filmnya kan sekarang ya. Harus gue akuin Demon Slayer tuh salah satu yang bikin dia populer. Ya animenya. Nggak ada animenya, itu Demon Slayer nggak ada apa-apanya. Seriusan. Karena apa yang didramatisasi dengan flashy fightingnya itu wow banget menurut gua. Itu bikin apa yang kelihatannya di manga satu lembar lewat jadi wow banget. Wow banget, bener-bener. Jadi kayak ya the budget works there gitu loh. Bener-bener the budget works there. Nah kemarin tuh gue baru nonton lagi, ntar ya gue cek dulu ya, gue lupa nama animenya. Jadi gue bisa mengerti banget kalau misalnya kalau sebuah anime itu digarap serius untuk narik esensinya si cerita itu sendiri. Salah satu yang menurut gue di season ini ya, sangat-sangat damn this is so fucking cute gitu loh. Gue ngerasa gitu ya. Damn this is so fucking cute, gue pengen nonton episode 2-nya, yaitu adalah The Fragrant Flower Blooms with Dignity. Ini bahasa Jepangnya apa ya? Kaoru wa hana rintosaku. Romance, slice of life. Tapi apa ini baru episode 1 ya? Gue baru nonton episode 1. Cara dia ngeliatinnya gitu. Oh, damn. Kayak gue baru nonton episode 1. Hah? Oh, bagus anjing gitu. Bagus. Dia itu juga yang masih bikin gue ngerasa di season 2 ada, di season ini juga kan My Dress Up Darling keluar kan season 2-nya, masih ngerasa damn ini bagus gitu loh.
Damn, ini masih menyenangkan untuk ditonton. My Dress Up Darling, Sonobi Schedule. Apa kemarin kan juga gue kan baru cerita nonton Uma Musume Cinderella Grey ya. Gue ngerasa damn gitu. Kerasa banget dramatisasinya, kencangnya apa namanya ketika Ogre Recap-nya sedih karena kalah, karena menang gitu. Kerasa banget gitu loh. Jadi sebenarnya gue juga kesel. Lebih tepatnya, jadi gue nggak heran kalau kalian kesel. The beginning after the end itu gitu aja. Ya, gue sangat-sangat bisa mengerti. Problemnya di situ. Gue udah nonton kan abis ya. The beginning after the end, dramatisasinya kayak Lost gitu. Lost. Udah gitu doang gitu, kayak nggak ada apa-apa. Kalau kalian nyebutnya apa namanya kayak PPT, ya iya kayak baca PPT gitu, plain doang gitu loh. Terus gue bandingkan dengan Uma Musume Cinderella Grey, Fragrant Flower Bad with Dignity, terus apa namanya Dress Up Darling. Nggak satu genre, tapi feel-nya ya, feel yang dibawa ya, itu rasanya kayak beda banget anjir gitu loh. Beda banget, ini bisa keluar dan dadan lagi bisa keluar gitu emosinya gitu loh. Di The Beginning After the End ya gitu aja gitu, gue nonton sambil makan habis, ya udah habis makanan gue udah gitu doang. Gue nonton The Fragrant Flower kemarin ya, Fragrant Flower lagi makan bisa berhenti makan dulu. Gimana kayak gitu. Gue nonton dan bisa ngulang lagi. Gara-gara gue tadi terlalu fokus makan, terus dia ngapain ngulang lagi. Jadi harus gue akuin dramatisasi studio yang bisa bikin efek-efek itu penting banget. Makanya gue selalu ngomong ada dramatisasinya oke. Kalau gue ngomong dramatisasinya oke, berarti adegan-adegan keseluruhan yang dilebay-lebaykan tapi penting gitu loh untuk ngangkat emosi lo, itu berasa gitu. Berasa banget. Untuk menekankan situasinya tuh berasa banget gitu loh. Jadi gue gak heran ya, ini kan cuma beberapa aja ya, kayak Uma Musume Cinderella Grey. Gue belum nonton Course 2-nya, tapi baru nonton yang dia kalah sama siapa namanya, yang ada listrik-listriknya. Terus baru nonton My Dress Up Darling, Fragrant Flower with Blooms with Dignity gitu ya. Terus dadan juga gue baru nonton. Dan kenapa gue masih bisa appreciate Sakamoto Days? Seriusan, gue masih bisa appreciate Sakamoto Days karena Sakamoto Days itu secara adegan masih bisa bikin gue wah gitu loh. Tidak sebagus yang lain, memang B aja, tapi masih bisa bikin gue sedikit nge-hype. Jadi kalau banyak yang bilang Sakamoto Days itu sampah, gue nggak bisa bilang itu sampah. Gue masih bilang itu bagus. Tapi memang kalau dibilang B aja. On the other hand, The Beginning at the End ya, gue ngerasa kayak, ya gue ngerti sih kenapa orang ngomong ini kesel, orang kesel banget. Tapi kalau yang baca Sakamoto Days agak kecewa aja. Iya, gue bisa mengerti. Tapi kan gini ya, gue ngebandinginnya sedikit lebih apple to apple kalau Sakamoto Days dengan The Beginning at the End, karena dua-duanya gue belum baca manganya. Jadi gue ngerasa kayak gue masih bisa menilai Sakamoto Days jauh lebih bagus daripada The Beginning at the Ends. Gue masih bisa menilai seperti itu. Setidaknya ada di situ. Jadi Sakamoto Days itu masih jauh lebih bagus menurut gue. Iya, tapi apakah Sakamoto Days sebenarnya bisa dibuat jauh lebih bagus lagi daripada fase satunya? Harusnya bisa, gitu. Harusnya ya, harusnya. Episode 1 di fase 2-nya kayaknya lumayan deh. Udah kayaknya sedikit ditingkatin deh kayaknya. The Secret Silent Witch udah nonton bang? Udah, tapi baru episode 1-nya. Nah, on the other hand, ya, ini gue akan ngomongin on the other hand, gue digigit sesuatu juga soalnya. Efek yang bagus tidak didukung dengan cerita yang lebih bagus lagi, tidak cerita yang di bawah rata-rata, atau nggak bisa memperbaiki cerita, juga susah.
Karena menurut gua salah satu yang walaupun ini masih jauh lebih bagus daripada The Beginning at the End ya. Jauh masih jauh lebih bagus. Tapi Wistoria itu masih agak underwhelming menurut gue. Wistoria ya. Wistoria One and Magic itu bagus di awal tapi untuk dia apa namanya untuk dianimasikan di tengah-tengah itu kayak agak stagnan ya, agak datar ya jadinya ya. Kayak nggak ada hal yang wow gitu loh. Waktu gue nonton kemarin. Tapi apakah jauh lebih bagus daripada The Beginning at the End? Jauh. Setidaknya masih lebih beres lah dari pandangan gue ya. Wistoria itu bagian pentingnya ada yang dipotong, dicepetin, lama-lama. Oh iya. Sayang ya. Sayang banget. Sayang banget itu dia. Makanya gitu, anime yang Barama nggak expect bagus banget apa? Anime yang gue nggak expect bagus banget. Jadi gue apa nonton, tapi gue nggak expect kalau akan jadi bagus banget. Attack on Titans. Jadi gue baca mangganya, gambar awal kan jelek ya. Gambar awal kan jelek si apa Attack on Titans awalnya gitu. Tapi dia punya cerita pijakan cerita yang bagus. Jadi gue baca terus. Ekspektasi gue ke animenya tuh nggak tinggi jadinya sebenarnya. Tapi pas eksekusinya seperti itu, udah wow. Ternyata keren juga ya gitu. Gue baca manga dulu. Kalau AOT gue baca manga dulu. Waktu awal apa namanya? Waktu awal baca ya, gue cuma lihat cerita yang menarik. Ceritanya emang menarik banget pada saat itu. Apa bikin pengen lihat nonton terus gitu. Baca terus, pengen baca terus. Jadi gue nggak ada ekspektasi untuk animenya sebenarnya. Begitu dibuat jadi animenya terus gue tonton, anjing bisa sekeren ini ya. Gue kaget tuh serius, gue kaget banget tuh pas nonton itu tuh. Prequel AOT belum. With You and the Rain belum. Itu yang kelewat kemarin belum. Satu lagi kalau yang tanpa ekspektasi nontonnya lagi itu sebenarnya adalah Sword Art Online. Makanya gue agak off ketika season 2-nya kayak gitu. Karena season 1-nya wow, oke, keren. Ceritanya seru ya. Ya, wow, nice gitu. Pada masanya. Gue nggak expect itu bagus, jadi berexpect apa namanya kayak apa sih dulu namanya hack slash gitu. Kayak hack slash, kayak gini, kayak gitu udahlah gitu. Anyway, menurut teman-teman sendiri ya, anime apa yang menurut kalian itu dramatisasinya, kelebayannya itu sangat on point, sangat bagus sampai kalian wah, selalu terngiang-ngiang. Ini sebenarnya mau anime action, mau anime gag, mau anime slice of life, itu selalu akan ada kelebayannya ya. Karena ya that's what makes it anime gitu ya. Nah, menurut kalian itu apa? Mau anime lama atau mau anime baru? Coba deh tulis komen menurut kalian apa anime yang on point banget dramatisasinya. Karena gue pengen tahu nih. Mungkin aja gue akan kelewat ya, gue nggak nonton semua anime, jadi mungkin aja gue kelewat. Tapi dengan input kalian, mungkin gue akan nonton salah satunya. Oke, udah dulu ya obrolan kita kali ini. Gue akan sebut ini obrolan overthinking sih sebenarnya. Terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka dengan konten-konten gue. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.